Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kali ini saya akan mereview ya teleskop dari Discovery Cross X 624x50 SFIR FFP. Ini pengeluaran terbaru dari Discovery dan kita nggak bikin unboxing ya. Kita cukup review saja untuk kegunaan dan fitur-fiturnya beserta kejernihan beserta keakuratannya ya. Ini produk terbaru dari Discovery. Ini lensa depan itu 50 ya, tube depan apa lensa diameter lensa itu 50 mili ya, dan untuk tube sendiri tengah ini 30 mili. Ini sudah zero stop ya, jadi sangat enak untuk main long range. Dan untuk turret sebelah kanan sendiri itu tidak zero stop ya, ini tetap model biasa, cuman nggak ngelok. Terus untuk terdapat lampu juga, lampu reticle ya. Ini menurut saya sangat lumayan enak dan lumayan sangat jernih ya. Ini zoom 24, dari zoom terkecil itu 6 kali 24 kali 50. Ini 50 ini top ya untuk top. Untuk lensa depannya ini 50. Di saat pembelian kita juga dapat penutup ya, lengkap lah. Kalau itu nggak usah kita bahas ya, yang kita bahas ini mengenai kecocokan dalam teleskop seperti ini ya. Ini khusus untuk long range ya, jadi mungkin sebelum kita membeli kita harus tahu dulu untuk spek teleskopnya ya, jangan asal beli, soalnya nanti mungkin bisa sedikit menyesal kalau untuk membeli tapi tidak mengerti spek-speknya ya. Ini pembesaran yang terkecil itu 6, jadi kita mungkin minim itu di jarak 30 meter ya. Jadi untuk berburu tupai itu jarak dekatan itu kurang cocok kalau menggunakan tele seperti ini. Jadi ini mungkin dikhususkan untuk long range ya. Dan ini fiturnya udah FFP, jadi main zoom itu nggak masalah, nggak robah ya. Terus reticle itu ikut membesar ya saat dibesarkan zoomnya dan mengecil saat dikecilkan zoomnya. Jadi kalau kita pakai zoom kecil itu akan sangat susah melihat reticle ya. Jadi untuk rekomendasi jarak dekat ini tidak terlalu ya, soalnya ini nanti akan sengsara ya kalau pakai teleskop ini. Kita coba cek fitur-fiturnya lebih dekat ya. Seperti ini ya kurang lebih penampakannya dari sebelah kanan. Ini abaikan mounting ya, ini mounting saya dapat second, jadi mountingnya itu rel 22 ya. Ini mounting saya pakai dari bekas tele pertama ya, Markul. Jadi agak berkarat karena udah lama. Itu tadi ya penampakannya dari sebelah kanan. Sekarang kita lihat penampakannya dari sebelah kiri. Ini fokus paralak ya, bagian tengah, bagian dalam. Nah ini untuk sebelah sini tuh lampu reticle, ini zoom to zoom ya.
tuas zoom itu terbilang lumayan enak, nggak terlalu keras-keras. Untuk turret juga enak ya. Ini sudah terpasang di unit saya. Oh ya, untuk mungkin kalian masih bingung ya tentang kenapa saya masih bisa main turret di atas jarak 150-an lebih, nggak mentok ya. Itu karena saya ganjel ya bagian belakang. Jadi ini putaran itu jadi lebih banyak ya. Tapi pengganjalan juga harus dilakukan dengan sangat presisi ya, soalnya kalau terlalu berat sebelah nanti perkenaan akan semakin jauh, itu semakin berbeda. Oke, kita langsung review seperti apa kejernihannya ya. Kita pasang di mountcam langsung. Sebelum kita lihat untuk kejernihannya ya, kita lihat lampu retikelnya dulu. Ini sangat redup ya lampu retikelnya. Nah, jadi ini memudahkan mungkin saat agak sedikit gelap ya, seperti ini. Nah makanya tuh cuman titik tengah ya untuk lampu retikel. Ini ada 3 berarti, yang redup terus sama yang agak terang ya. Ini sangat terang ya, ini yang paling terang. Sekarang kita coba lihat untuk kejernihan gambarnya. Nah, ini udah saya pakai itu sekitar 1 bulanan ya. Ini kita coba di jarak 70 meteran. Seperti ini gambarnya ya. Ini di 70 meter. Sangat jernih ya. Ini menggunakan zoom 20, kita kecilkan. Ini menggunakan zoom 6 dan retikel itu sangat kecil sekali ya. Nah, yang saya maksud ini ya. Jadi untuk penggunaan jarak dekat itu nggak rekomendasi ya untuk teleskop seperti ini. Karena mungkin untuk orang-orang awam itu melihat retikel sekecil ini itu sangat susah ya untuk berburu. Jadi ini khusus untuk long range dan untuk main zoom besar. Nah, ini kita pakai pembesaran terakhir ya. Apakah masih jernih untuk pembesaran terakhir? Ini masih di jarak 70 meter. Dan zoom terakhir 20 pun 24 pun masih jernih ya. Ya. Sekarang kita putar lagi ke zoom yang paling kecil. Nah, ini di jarak sekitar 10 meter. Itu biasanya tupai itu bisa nyampe 10 meter atau bahkan 6-7 meter ya. 15 meter, ini 15 meter. Itu retikel udah sangat tipis. Jadi mungkin kalau yang berburu jarak dekat itu ya susah kalau pakai teleskop ini. Cuman ini untuk long range aja ya. Kita besarkan ya.
Dan ini yang saya itu nggak suka ya tentang kalau kita main tuh red. Ini kalau kemarin yang tele yang sebelumnya itu aman ya. Ini kita putar tuh red ya. Nah, semakin naik ke atas itu semakin ketutup ya. Jadi kita harus goyangkan mountingnya seperti ini baru kelihatan. Tidak masalah sih. Nah, ini kita balikan. Sedangkan yang kemarin itu tidak, walaupun saya ganjel bagian belakang itu tidak masalah, tapi untuk gambar ini sangat jernih. Jadi lebih ya, intinya saya puas lah, cukup puas dengan menggunakan teleskop ini. Oke, kita lepas ya. Jadi pada kesimpulannya, sebelum kita membeli sesuatu untuk berburu teleskop atau senapan dan sebagainya, itu kita cari tahu dulu ya tentang kegunaan dan keunggulan kelebihannya ya. Jadi nanti tidak menyesal. Soalnya ini kemarin ada anak ya, ini dekat, beli teleskop yang FFV pembesaran 6x24 kali 50, tapi beliau tuh sukanya berburu tupai ya. Sedangkan tupai itu di jarak-jarak dekat. Nah, permasalahannya itu pada retikelnya ya. Jadi retikel itu kan hilang kalau zoom kecil, zoom 6 itu nggak kelihatan ya. Jadi sangat tersiksa beliau. Jadi gantilah teleskop yang pembesarannya itu 4. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita sesuaikan dengan kegunaan kita ya, dengan hobi kita. Yang long range ya ambil zoom yang tinggi, yang jarak dekat ya ambil zoom yang paling rendah saja. Tapi walaupun zoom paling rendah bisa buat long range, kita bisa putar zoom yang paling atas, biasanya zoom 16. Itu yang FFP itu lebih enak main zoomnya ya. Untuk harga sendiri saya beli second ya, jadi ya nggak terlalu mahal ya. Untuk harga itu saya, kalau harga baru itu sekitar 2 jutaan ya untuk harga teleskop Discovery Cross itu. Oke, cukup sekian ya, ini penjelasan dari saya tentang masalah teleskop dan kegunaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.